Assalamualaikum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, mari kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa acara kembali kajian apa ini? Madrasah Diniyah, pesantren panti asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sore hari ini kajian kita melanjutkan akidah. Akidah Islam adalah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, yang berhubungan dengan keyakinan, hal-hal yang berhubungan dengan hati. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang selalu meliputi diri, itu akan mengikat hati sehingga menjadi akidah. Sedangkan akidah Islam adalah rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6 ya. Pertama, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. 3, beriman kepada kitab. 4, beriman kepada Rasul. 5, beriman kepada hari kiamat. 6, beriman kepada takdir. Nah, kita mengkaji rukun iman itu, menanamkan akidah dalam diri kita ini melalui mengerti, memahami, dan menjiwai bacaan-bacaan sholat. Karena dalam bacaan-bacaan sholat itu penuh dengan keimanan. Yang paling banyak kita ucapkan itu ya bacaan sholat itu. Jadi yang banyak diucapkan, banyak dirasakan. Nah, mudah-mudahan bisa mengikat hati kita dengan bacaan-bacaan sholat itu. Bacaan sholat yang banyak kita baca adalah bacaan takbir, takbiratul ihram, takbir intiqal. Jadi takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, semua menjadi haram. Jadi takbir yang membuat haram. Lalu nanti mau rukuk, lalu i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri, itu takbir juga kita baca, itu namanya takbir intiqal. Jamaah sekalian, anak-anakku yang berbahagia, bacaan takbir ini tidak hanya di dalam sholat kita baca, juga sesudah sholat. Zikir, sesudah sholat berapa kali kita baca takbir? Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali. 33 kali kali 5 kali sholat berarti 165 kali. Belum yang di dalam sholat, belum yang adzan. Kita mendengar adzan, kita ikuti bacaan adzan, itu juga Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, terus berulang-ulang terus saja. Yang menjadi permasalahan adalah itu diresapi enggak? Hingga betul-betul hati kita ini diikat bahwa Allah itu akbar, Allah itu maha besar,
Allah itu maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Coba mengingat hati kita enggak? Lalu nanti kita bisa membandingkan panggilan Allah dengan panggilan duit, mana yang lebih besar? Subuh itu salat subuh, ayo salat subuh, masuk pertama Masjid Al-Islam 100.000, cepet enggak? Wah 100.000 kurang, 1 juta. Oh ya. Masuk pertama 1 juta, masuk kedua 900, masuk kedua 800. Oh jadi nanti dititeni ya. Pertama kasih 1 juta, kedua 900. Oh. Padahal uang itu kan tidak akbar, tidak maha besar. Yang Allah, yang maha besar itu Allahu Akbar. Nah itu tidak hanya kita ucapkan, tapi kita ikat hati kita dengan Allahu Akbar, lalu mempengaruhi sikap pikiran kita, mempengaruhi kehidupan ini. Yang maha besar itu Allah, maka Allah itu yang nomor 1. Nah gitu. Panggilan Allah nomor 1, Allahu Akbar. Nah itu. Jadi bacaan sholat itu jangan hanya sekedar ucapan saja, tapi benar-benar menjiwai ya, hati kita diikat dengan bacaan-bacaan sholat itu. Kemudian sesudah takbiratul ihram kita baca bukan Allahumma ba'id ya, doa iftitah. Ikuti Pak Hatta ya, kita ulang ya dengan artinya sampai kepada bainal masyriqi wal maghrib ya. Ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Monggo. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara segala kesalahanku sebagaimana Kau telah jauhkan antara timur dan barat. Monggo, artinya ya. Itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga jangan hanya ucapan di sini, benar-benar dari hati, mengikat hati kita untuk menjadi akidah. Ya Allah, ini doa yang baik itu disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ya Allah beri saya rezeki, ya Allah, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah. Habis itu tidur. Ya. Itu sungguh-sungguh nggak berdoa? Nggak sungguh-sungguh. Ya Allah beri saya rezeki ya. Terus kerja keras. Ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Habis itu berbuat dosa. Bener dah ini? Ya bener. Jadi ini sungguh-sungguh dari lisan kita, hati kita, lalu kita dalam kehidupan juga begitu. Kita tidak ingin dekat dengan kesalahan, baik kesalahan secara umum maupun kesalahan secara agama. Kesalahan secara umum misalnya dokter sembarangan lalu salah, bahaya enggak? Bahaya. Sopir salah, boleh enggak? No bro. Pilot apalagi, masak salah, boleh enggak? Buatkan soto ya, salah, enggak jadi soto. Jadi ucapan Allah baik ini dipraktekkan baik secara umum, begitu juga secara agama. Jangan kita berbuat dosa. Jadi setiap kali kita mengucapkan ini dalam sholat, kita ingin bahwa hidup kita ini berusaha tidak salah.
Nanti ini maghrib baca ini, Allahumma ba'id baini. Teringatlah kita tadi mulai asar sampai maghrib itu ada kesalahan apa ya? Lalu kita minta pada Allah, ya Allah, tadi saya berbuat salah ya Allah, ini jauhkan ya Allah, jangan diulangi lagi pada diri saya ya Allah, beri kekuatan saya supaya menjauhi kesalahan itu ya Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi benar-benar diresapi. Kemudian Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Monggo. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kekotoran. Monggo. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Oh, ya. Kita ingin bersih betul. Ini kalau baju seperti ini kita cuci, kalau masih kotor kelihatan enggak? Ada bekas oli, bekas tanah, cuci masih ada. Kelihatan enggak? Tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau putih ada tempelan noda pulpen, bersih sebersih-bersihnya. Jadi pakaian putih sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Bersih sih. Itu keinginan kita. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, bersihkan diri saya ini ya Allah dari kotoran-kotoran sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Jadi bersih betul. Kita berdoa begitu, hati kita betul-betul sungguh-sungguh begitu, lalu dalam praktek kehidupan juga begitu. Jangan begini, apa-apa titik-titik gak apa-apa. Ada nggak begitu? Jangan. Jadi dari Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi, berarti tertanam pada hati kita ini, terikat menjadi akidah, kita ingin hidup ini bersih sebersih-bersihnya ya. Jangan sampai kotor. Kalau kotor sedikit, nah itulah sebabnya orang yang beriman itu kalau ditimpa dosa, kalau dia berbuat dosa, itu ibarat gunung mau dijatuhkan pada dirinya walaupun dosa kecil. Tapi orang yang tidak beriman, dosa itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu dosa kecil aja kok, nggak apa-apa. Atau yang anak muda, mumpung masih muda, kapan lagi kalau tua? Enggak. Ya, jadi baca ini memang kita ingin betul-betul kita ini bersih sebersih-bersihnya. Berikutnya, Allahumma ghsil khotaaya bil ma'i was salji wal barad. Monggo. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan air hujan beku. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan air hujan beku. Ya. Sak bersih-bersihnya alat cucinya air, lalu salju. Ada nggak orang mencuci dengan salju? Tuh, nggak ada yang tahu. Ada orang mencuci dengan salju? Cuci mobil itu, ya, cuci sepeda motor dengan salju. Loh, kenapa kau pakai salju? Oh, nggak pakai sabun? Karena daya bersihnya lebih kuat. Nah, coba, jadi kita ingin bersih-bersih cuci dengan salju, kemudian dicuci dengan air hujan beku. Kalau di kampung saya di Banjar itu, kalau mau mencuci kelambu yang kotor hitam itu dicuci terus dikelantang di atas rumput, ya dihujan-hujankan, nanti lagi diulang lagi 2-3 sampai jadi putih betul. Jadi kelambu yang tadinya putih lalu kotor jadi hitam, dikelantang begitu bolak-balik sampai putih. Nah, coba, ini akidah kita ya terhadap kesalahan. Tapi ingat, kita memang tidak bisa lepas dari Allah. Kita tidak bisa jauh
menjauhkan diri dari dosa, kita tidak bisa bersih sebersih-bersihnya tanpa pertolongan Allah. Maka kita berdoa Allahumma ba'id, minta tolong pada Allah supaya kita ini memiliki kekuatan. Kemudian sesudah baca doa ta'awud, sebelum baca doa iftitah ini, sebelum baca Al-Fatihah kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita ini sudah sungguh-sungguh ingin baik. Kita sungguh-sungguh ingin jauh dari dosa. Tapi kita ini ada memiliki musuh yang terus menggoda kita, yang terus mengajak kita untuk berbuat dosa. Maka kita selalu baca ta'awud ini juga dengan sungguh-sungguh. Yang kita lihat ini, kenapa kita minta berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk? Memangnya setan itu sapa? Satu di sini, setan mengajak masuk neraka. Kita ingin bersih, ingin tidak berdosa supaya tidak masuk neraka, tapi di sini ada setan yang ayo ki enak iki, ayo diajak masuk neraka dengan segala macam cara. Surat 35 Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. nah ya, jadi kita ini punya musuh abadi sejak manusia pertama Nabi Adam. Ada iblis beranak pinak, tidak mati-mati. Jadi iblis yang zaman Nabi Adam itu sampai sekarang tuh masih ada. Dia punya anak, punya cucu, punya buyut, punya apa, terus saja nggak mati-mati. Dan dia ngajak manusia ini untuk masuk neraka. Kira-kira kita menang apa kalah? Kalah. Kita dengan profesor, doktor, insinyur segala macam, lalu kita berdebat dengan dia, dengan profesor doktor ini tentang suatu ilmu, kira-kira kita menang enggak? Kalah kita. Jadi kita ini menghadapi iblis, cucunya, anaknya, cucunya, semua kita tuh kalah ilmu, kalah pengalaman. Yang bisa menolong kita siapa? Nah itu. Maka berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda nggak bisa, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa lepas. Kita akan dicengkram oleh iblis, oleh setan, kemudian diajak ke neraka. Yang di neraka itu daya bakarnya yang paling ringan. Daya bakar yang paling ringan itu kalau diteteskan di kepala ini, api neraka itu tes langsung masuk ke sini, ke telapak kaki, tes langsung terbakar semua sampai ke telapak kaki. Kira-kira kalau las-lasan itu dilas di sini bisa langsung? Gak bisa dulu ya. Ini tes langsung terbakar semua sampai ke telapak kaki. Jangan dianggap enteng. Dan itu penggawaiannya setan, dan kita tidak bisa lepas dari setan itu tanpa pertolongan Allah. Maka kita juga sungguh-sungguh sesudah doa iftitah tadi ingin baik, ingin bebas dari dosa, bersih, lalu kita mohon pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sungguh-sungguh hati ikat itu. Dan dia musuh, jadikan musuh, jadi koncoi setan. Oh ayo setan, wah malah jadi bolong nih masuk neraka. Nah, berikutnya surat 43
ayat 37, bismillahirrahmanirrahim. Wa innahum ayasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. nah ya ini setan. Jadi kalau kita mau berbuat benar, ojo. Misalnya kalau subuhan itu, hayyalas shalah, as-salatu khairum minan naum. Sudah bangun, turun mana? Begitu enggak? Ojo dituruti, langsung mencolot, tidak. Setan pikir, saya mau ke masjid. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ayo setan pergi. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang kita nurut dan kita mengira itu baik. Itulah pintarnya setan. Turun mana? Saya ngantuk. Kita merasa itu seperti baik, padahal tidak. Ya. Jadi wa innahum, dan sesungguhnya mereka setan itu la yasuddunahum, pasti menghalang-halangi mereka anis sabil, menghalang-halangi manusia ini dari jalan yang benar. Jadi kalau mau berbuat benar dihalang-halangi, digoda ya apa supaya tidak benar, dan manusianya mengira itu baik. Kapan mana kon sugih, ini ambil aja nih, mumpung ada uang orang banyak ini, ambil aja, kapan lagi? Dikira, oh iya ya, kapan mana ya, ambil aja. Akhirnya kan kesasar. Kemudian terakhir surat 24 ayat 21, artinya dulu baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita diingatkan, dipanggil oleh Allah, orang beriman, orang yang percaya pada Allah, orang yang yakin pada Allah, yang meyakini Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Panggil oleh Allah. Ya apa ya Allah? Nah, kalau ada panggilan, kalau dipanggil ustadz, dipanggil oleh pengasuh, dipanggil oleh panggil, ya apa? Ini yang manggil Allah. Ya. Bukan sekedar pengurus, bukan sekedar menteri, bukan sekedar presiden, yang manggil Allah, hai orang-orang yang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Kenapa ya Allah? Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, maka sungguhnya dia setan itu ya'muru bil fahsya, menyuruh berbuat keji wal mungkar, dan mungkar. Jadi kalau Allah itu menyuruh yang baik, ibadah yang baik supaya masuk surga. Tapi kalau setan itu perintah-perintahnya itu yang keji dan mungkar supaya masuk neraka, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Dan kita mengira suruhannya setan itu baik. Coba kita lihat bagaimana Nabi Adam itu kemudian tergelincir. Nabi Adam itu oleh Allah dihidupkan di surga waktu itu dengan istri, ya, Ibu Hawa. Katanya Allah, Adam dan istri, silakan kamu menikmati apa saja dalam surga ini. Seenak-enaknya dienak-enak, pokoknya sembarang. Satu to'jo mendekati pohon ini. Pohon apa? Khuldi. Siapa yang ngasih nama itu?
Bukan, yang ngasih nama khuld itu setan, iblis. Ya. Iblis datang kepada Nabi Adam, Adam, kasihan kamu ini. Kenapa? Kamu nanti dikirim ke bumi, bumi itu soro. Kalau di surga ini ingin apa langsung ada, ingin apa langsung ada, minta apa langsung ada. Kalau di dunia kasihan kamu, saya ini sudah lebih tua, saya sudah lebih berpengalaman dan saya tahu dunia itu gimana, bumi itu gimana. Soro, kasihan kamu. Kamu ingin nggak supaya nggak dikirim ke bumi? Kalau kalian diomongin gitu kira-kira ya apa? Kamu nanti dikirim ke pulau yang terpencil dan segala macam. Nah, saya kasihan nanti kamu di sana kawanan sama monyet, sama harimau. Kasihan kamu. Kamu ingin nggak dikirim ke sana? Tetap di Surabaya saja. Ya apa ya apa? Ya apa? Katanya, gini. Kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Kamu tahu nggak pohon ini apa? Ini namanya pohon khuldi. Ya. Pohon khuldi itu kekal. Kalau kamu makan nanti kekal di surga, nggak dikirim ke bumi lagi kamu. Oh iya begitu, ya makan. Nah, dimakan. Padahal dilarang oleh Allah. Dimakan, akhirnya copot kabeh pakaian, dikirim ke bumi. Coba. Jadi koyo api nasihatnya, tapi bujuk. Itulah setan ya. Jadi dia menyuruh berbuat keji dan mungkar, tapi dibungkus ya. Bungkusnya wah, indah, bagus. Walau lafadullahi alaikum warahmatuhu, dan kalaulah tidak karena rahmat Allah padamu, karunia Allah dan rahmat Allah padamu ya, kalau tidak ada rahmat dan karunia Allah pada kita, masaka minkum min ahadin abadan, tidak ada yang bersih kita ini selama-lamanya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa, pasti kalah kita. Nabi Adam aja nabi kalah, kejerumus, akhirnya di surga, akhirnya ke bumi, apalagi kita ya, padahal dia sudah sangat berpengalaman ya. Maka perlu kita mohon pertolongan Allah. Nah begitulah ya, ta'awud saben sholat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan sungguh-sungguh, dengan berharap Allah melindungi kita ya, tidak sampai terjerumus oleh setan yang merupakan musuh kita, yang akan mengajak kita ke neraka yang harus kita jauhi ya. Demikian kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.